Sahabat cerdas, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saat ini kita akan belajar tentang pewarisan sifat menurut hukum Mendel. Sebagai pengenalan untuk kalian, maka kita akan memperkenalkan terlebih dahulu pewarisan sifat menurut Mendel dengan satu sifat beda atau sering disebut dengan monohibrid. Kita belajar sambil mengenali istilah-istilahnya ya. Mari coba kita perhatikan kalau kita menyilangkan dua buah tanaman dari kacang ercis yang berbuah keriput dan kacang ercis yang berbuah mulus. Apabila kedua tanaman ini disandingkan, akan saling terjadi penyerbukan dan diperoleh keturunan yang pertama ternyata adalah kacang ercis berbuah keriput, maka bisa kita simpulkan karena semua keturunannya berbuah keriput, berarti keriput mempunyai sifat dominan terhadap mulus. Sehingga di sini keriput adalah dominan dan mulus adalah resesif. Dominan merupakan sifat yang mengalahkan dan resesif merupakan sifat yang dikalahkan. Nah, sekarang kita akan menyilangkan terlebih dahulu. Kita kenali istilahnya sambil kita belajar menyilangkannya. Kacang keriput dan kacang mulus ini adalah induk. Induk sering dikenal dengan nama parental atau sering disingkat sebagai P. Karena ini adalah parental untuk yang pertama, maka dia dikenal dengan nama P1. Kacang ini memiliki istilah. Dia memiliki fenotip keriput. Fenotip adalah sifat yang tampak. Nah, fenotipnya kacang ini adalah keriput dan fenotip kacang yang ini adalah mulus. Nah, selain fenotip, ya kita perjelas saja di sini. Fenotipnya apa? Nah, fenotip dari kacang ini adalah keriput. Sedangkan fenotip kacang ini adalah mulus. Nah, di samping fenotip, terdapat juga istilah yang lain, yaitu genotip. Genotip adalah sifat yang tidak tampak. Dari sifat yang tidak tampak ini adalah kromosom, gen. Karena dia merupakan individu, maka kromosomnya masih berpasang-pasangan, yaitu masih kromosom diploid. Sehingga karena ini dominan daripada yang mulus, kita beri kode huruf besar yang berpasangan. Karena ini keriput, kita lebih mudah saja dengan huruf pertamanya K besar, K besar. Sedangkan sifat yang mulus memiliki genotip terkalahkan, sehingga dia memiliki kromosom yang diberi kode dengan huruf kecil. Nah, sekarang kita cermati. Dari genotip ini, mereka akan membentuk sel kelamin. Sel kelamin adalah gamet. Gamet. Maka, kacang ercis yang mulus ini akan membentuk gamet dengan kode K besar saja. Kalau ini membelah secara meiosis akan menjadi K besar dan K besar. Kita tulis salah satu saja karena sama. Ini juga akan membelah menjadi K kecil dan K kecil. Nah, dari sel gamet inilah yang akan terjadi persilangan. Jadi akan terjadi perkawinan antara sel gamet yang ini, K besar dan K kecil. Apa hasilnya? Mari kita lihat, ini hasilnya adalah keturunan yang pertama sebagai F1 atau filial 1. Filial 1 mempunyai fenotip keriput dengan genotip merupakan campuran dari K besar dan K kecil. Pertanyaannya, mengapa ini tampak sebagai keriput? Karena keriput
mempunyai sifat dominan dibandingkan sifat mulus, sehingga keriput menutupi sifat mulus. Nah, itu baru kita peroleh keturunan pertama. Nah, sobat cerdas, bagaimanakah apabila kita ingin menentukan keturunan kedua? Keturunan kedua dapat kita peroleh dengan mengawinkan sesama F1, sesama keturunan pertama. Mari kita akan lanjutkan pada persilangan antara keturunan pertama dan keturunan pertama, ya, dengan parental kedua. Kita singkat saja sebagai P2. Nah, pada parental kedua, dia memiliki fenotip yang sudah jelas tampak di situ adalah keriput yang disilangkan dengan keriput. Nah, sekarang kita tentukan genotipnya. Genotipnya sudah ada sejak kita mendapatkan keturunan pertama, yaitu tadi K besar, K kecil, dan ini juga K besar dan K kecil. Dari sini bisa kita peroleh gamet. Nah, gamet adalah hasil pembelahan dari sel induk. Nah, yang ini kalau K besar dan K kecil setelah membelah secara meiosis, maka akan terjadi kemungkinan gametnya adalah K besar dan K kecil. Yang ini juga K besar dan K kecil. Nah, jika itu terjadi persilangan, maka akan kita peroleh K besar akan kawin dengan K besar akan kawin dengan K kecil dengan K besar, dan K kecil dengan K kecil. Sehingga dari parental yang kedua, kita peroleh keturunan yang kedua. Kemungkinan pertamanya yang terjadi adalah K besar, K besar. Kemungkinan kedua yang terjadi adalah K besar, K kecil. Kemungkinan ketiga adalah K kecil, K besar, yang kita tuliskan K besar, K kecil. Dan kemungkinan keempatnya adalah K kecil, K kecil. Dari hasil ini bisa kita dapatkan fenotipnya. Karena ini semuanya terdiri dari K besar, maka dia bersifat keriput. Ini ada K besar dan K kecil, K besar menutupi K kecil. Sehingga ini juga keriput. Ini keriput juga. Nah, yang ini K kecil dan K kecil tanpa ada K besar, berarti hasilnya di sini adalah mulus. Sehingga perbandingan fenotipnya yang kita dapatkan itu adalah keriput banding keriput banding keriput banding mulus. Berarti ini adalah 3:1. Keriput 3 dan mulus 1. Nah, ini adalah hasil perbandingan fenotipnya. Sedangkan perbandingan genotipnya, nah, bisa kita lihat yang K besar ada 1, yang K besar K kecil ada 2, yang K kecil ada 1. Sehingga perbandingan fenotipnya, genotip maksud saya, perbandingan genotipnya adalah 1:2:1. Nah, itu sobat cerdas yang bisa kita pelajari dari pewarisan sifat menurut hukum Mendel untuk satu sifat beda atau monohibrid. Jelas bukan?